Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila. Berkali-kali saya mengatakan Pancasila itu tidak sekedar hanya 5 dasar saja atau 5 sila, tetapi Pancasila adalah singkatan dari pancaran sinar ilahi. Dan pancaran sinar ilahi itu sejatinya ada di setiap manusia. Tinggal bagaimana kita bisa mengeluarkan itu agar benar-benar kita ini bisa mempunyai akhlakul karimah. Dan saya berani mengatakan sebagai ulama Pancasila, Pancasila itu sejatinya adalah ilmu sesat. Jadi saya ulangin lagi, Pancasila itu atau pancaran sinar ilahi itu yang terkandung di dalamnya sejatinya adalah ilmu sesat. Di mana sesatnya? Sementara setiap umat manusia saat ini merasa hidupnya 1000 tahun lagi, jadi isinya selalu berlomba-lomba bagaimana mencari urusan duniawi, seolah-olah hidupnya 1000 tahun lagi. Dengan pancaran sinar ilahi kita akan tersesat sehingga memikirkan kalau besok mati itu bagaimana. Jadi secara garis besar saya berani mengatakan bahwa Pancasila atau pancaran sinar ilahi itu yang terkandung di dalamnya sejatinya adalah penyederhana dari seluruh ajaran agama apapun, agar selain kita mengejar duniawi, kita akan selalu justru lebih mengutamakan bagaimana kalau besok kita mati. Jadi kalau di dalam Islam ada hadis mengatakan, kejarlah duniamu seolah engkau hidup 1000 tahun lagi, dan kejarlah akhiratmu seolah besok engkau mati. Sedang Pancasila itu akan berbalik memikirkan bagaimana kalau besok mati, baru kita memikirkan duniawi yang seolah hidup 1000 tahun lagi. Jadi sejatinya Indonesia atau khususnya tanah Jawa ini, kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, ada serpihan surga yang diturunkan ke bumi, itu sejatinya ya tanah Jawa ini. Dan di situ banyak melahirkan ulama besar. Itu sudah terjadi, yaitu saat para waliullah menyebarkan syariat Islam. Dan di situ ada satu yang sejatinya waliullah, yang karena perpolitikan para waliullah dulu sehingga beliau dianggap menyesatkan, yaitu Syekh Siti Jenar. Sejatinya Syekh Siti Jenar adalah pembawa ajaran Pancasila. Karena Syekh Siti Jenar saat itu menginginkan mengajarkan ilmu hakikatnya Islam, tetapi karena belum ada tuntunannya, karena Syekh Siti Jenar dengan Kiai Pengging saling guru ginuru tentang ilmu hakikatnya Islam, yang kitabnya atau tuntunannya masih berada di Lauhul Mahfuz, maka oleh 9 waliullah yang sedang ditugaskan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk mensyiarkan syariat Islam, Syekh Siti Jenar akhirnya dianjing hitamkan. Jadi kembali lagi, untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila, mari kita mulai belajar
dengan pendidikan moral Pancasila mulai saat ini di tahun kembar 2020 ini. Karena memang sudah saatnya kita semua untuk menjadi mu'alaf yang sesungguhnya, yaitu mu'alaf dari agama apapun, mulai mempelajari agar menjadi mukmin. Karena orang Islam belum tentu mukmin, kalau orang mukmin sudah pasti Islam. Untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, sudahlah. Agama tidak untuk diperdebatkan. Agama untuk kita musyawarahkan, kita diskusikan, atau kita saling berdialog untuk mencari kesamaan-kesamaannya, bukan perbedaan-perbedaannya. Makanya sekali lagi saya mengatakan saatnya kita semua mulai belajar kembali tentang pendidikan moral Pancasila yang selama ini sudah berusaha untuk dikaburkan oleh kekuatan politik agar Pancasila menjadi hilang di NKRI ini. Tetapi kita sudah tidak perlu khawatir, karena Garuda Pancasila selalu mengawasi yang akan mengganti ideologi ini. Mari kita semua menjadi sadar diri, menjadi umat yang cerdas dalam memahami setiap agama yang kita anut. Sekali lagi, saya sebagai ulama Pancasila di sini hanya mengajak belajar bersama. Ya, sekali lagi saya hanya mengajak belajar bersama untuk memahami sejatinya Pancasila yang sejati. Di sini tidak ada sama sekali niat untuk menggurui siapapun, tapi mari kita mengupas tuntas tentang Pancasila yang selama ini hanya sebagai slogan untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Saya berharap di era kepemimpinan Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini, marilah kita menjadi manusia yang cerdas, manusia beragama yang bermoral dan beradab, sehingga kita tidak lagi mengadakan yang namanya unjuk rasa yang sejatinya itu adalah ajakan setan, yang jelas-jelas tugas setan hanya untuk memecah belah umat manusia di dunia ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berarti. Masih banyak nanti yang akan kita kupas tentang Pancasila. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk belajar, karena jelas Nabi Muhammad mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilalahdi, dan utlubul ilma walau bisin. Jadi mari kita menjadi santri sejati, sehingga kita akan terus tidak bosan-bosan untuk selalu belajar tentang apapun. Dan saya mengatakan, kenapa saya mengatakan sebagai ulama Pancasila? Ulama saya artikan hanya sebagai seorang ahli, dan saya berani memproklamirkan diri sebagai ulama Pancasila karena insya Allah saya akan berusaha untuk segera Pancasila yang ke arah kanan kita arahkan segera ke depan, agar lurus kita semuanya bermoral Pancasila. Karena untuk di NKRI berdasar Pancasila ini, orang beragama belum tentu bermoral Pancasila, tapi kalau orang bermoral Pancasila sudah pasti beragama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berarti untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama. Terima kasih. Merdeka!